Dalam artian positif, siapa orangnya yang tak ingin mendapatkan kesejahteraan hidup, baik secara materi maupun rohani? Pasti hampir setiap insan menginginkannya. Kadangkala, ada yang berpendapat bahwa semua itu hanya bisa diraih oleh orang-orang ningrat yang tinggal di dalam istana atau keraton di berbagai pelosok penjuru dunia sana. Tapi, apakah pendapat itu selalu benar? Tentu saja tidak. Sebab, ada begitu banyak profesi di zaman akhir seperti sekarang ini yang menawarkan kesejahteraan semacam itu. Satu di antara yang banyak itu adalah artis atau yang kini lebih populer disebut selebritis. Dan, salah satu selebriti cantik ini buktinya. Dengan keuletan serta bakat yang dimiliki, kini dia telah berhasil mengibarkan namanya di puncak tertinggi pada industri hiburan tanah air, sekaligus mencatatkan namanya sebagai selebriti dengan bayaran tertinggi, dan disebut-sebut sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia. Bahkan, total kekayaannya bisa sampai menyaingi total kekayaan princess terkaya sejagat, siapa lagi kalau bukan Putri Sylvana Ratana dari kerajaan Thailand. Meski tajir melintir, namun yang tak kalah menarik untuk ditelisik, sama halnya dengan Princess Sylvana, rupanya seleb ini juga tergolong insan yang rendah hati dan tak suka pamer kekayaan. Siapa dia, dan bagaimana caranya mengeruk harta hingga disebut sebagai selebriti terkaya di tanah air? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Bagi Anda yang lahir pada kisaran tahun 1980-an, kemungkinan besar masih ingat dengan penyanyi cilik yang satu ini. Ya, dia adalah Agnes Monica Mulyoto, kini lebih populer disapa Agnes Mo. Pada tahun 1990-an, dia termasuk salah satu artis penyanyi cilik paling laris di negeri ini. Bukan cuma di dunia tarik suara, Agnes kecil juga dikenal sebagai presenter cilik yang menggemaskan. Anda tentu masih ingat juga kan dengan acara Tralala Trilili. Di situ, Agnes menjadi presenter cilik bersama Kak Ferry, lengkapnya Ferry Iskandar. Beranjak remaja, nama Agnes Monica semakin moncer manakala membintangi sejumlah sinetron populer di era tahun 2000-an. Salah satunya, sinetron bertajuk Pernikahan Dini. Sempat menghilang dari sorotan paparazzi, Agnes Monica kembali menggebrak industri hiburan tanah air dengan karya-karyanya di dunia tarik suara. Album studio dewasa pertamanya, And the Story Goes, setidaknya telah berhasil mengembalikan tajinya di industri tarik suara. Bukan lagi sebagai penyanyi cilik, tapi sebagai penyanyi dewasa. Tak tanggung-tanggung, menurut catatan Wikipedia, album tersebut terjual 35.000 kopi sebelum rilis resminya. Itu kemudian disertifikasi double platinum setelah menjual lebih dari 300.000 eksemplar. 4 single dirilis dari album, Bilang Saja, Indah, Jerat, dan Cinta Mati bersama Ahmad Dhani, pentolan grup band Dewa. Album tersebut juga berhasil meraih 10 nominasi pada Anugerah Musik Indonesia 2004. Pada ajang tersebut, Agnes berhasil meraih 3 penghargaan sebagai artis solo wanita pop terbaik, karya produksi tari atau tekno terbaik, dan duo atau grup pop terbaik atas duetnya dengan Dhani. Bahkan, Agnes juga berhasil meraih penghargaan sebagai artis pendatang baru wanita terbaik di Anugerah Planet Musik 2004 di Singapura. Seolah tak puas akan prestasinya di tanah air, Agnes lantas mencoba peruntungan dengan menjajal sengitnya persaingan di kancah internasional. Dengan mengganti nama panggungnya menjadi Agnes Mo, dimulailah peruntungannya itu. Dan nampaknya selebriti kelahiran Jakarta, 1 Juli 1986 ini cukup sukses. Di album keduanya yang dirilis pada tahun 2005, Agnes Mo menggandeng penyanyi asal Amerika Serikat Keith Martin untuk berkolaborasi.
dia juga terlibat dalam syuting 2 serial drama Asia, The Hospital dan Romance in the White House, di Taiwan. Bahkan, selebriti dengan segudang prestasi ini juga berhasil meraih penghargaan 2 tahun berturut-turut atas penampilannya di ajang Asia Song Festival di Seoul, Korea Selatan, pada tahun 2008 dan 2009. Pada album ketiganya yang dirilis pada tahun 2009, barulah Agnes Mo mulai terlibat sebagai produser dan penulis lagu. Setahun kemudian, selain didapuk sebagai juri di salah satu ajang pencarian bakat, ia juga sempat dipercaya menjadi salah satu pemandu acara pada karpet merah pegelaran American Music Awards 2010 di Los Angeles, Amerika Serikat. Malang melintang di industri hiburan sejak kecil hingga kini, baik di kancah nasional maupun internasional. Tak heran jika Agnes Mo sampai disebut-sebut sebagai artis penyanyi dengan bayaran termahal. Demikian setidaknya diberitakan oleh sejumlah media mainstream tanah air. Bahkan, dia juga disebut-sebut sebagai selebriti paling kaya di Indonesia. Diberitakan CNBC Indonesia, total kekayaan Agnes Mo diperkirakan mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 418 miliar rupiah. Demikian setidaknya menurut data yang dilansir dari Celebrity Network. Tidak hanya dari nyanyi, kekayaan Agnes Mo rupanya beranak pinak dari berbagai macam bisnis. Antara lain, Maverick Avenue yang bergerak di bidang bisnis digital platform, Anye yang bergerak di sektor bisnis fashion, dan Agnes Reve yang cukup bersinar di industri parfum dalam maupun luar negeri. Selain itu, masih ada The Boxes yang bersaing di industri kuliner. Usaha food chain ini memiliki 3 varian sekaligus. Di antaranya, Red Box yang fokus menyediakan makanan khas Manado, Yellow Box yang khusus menjual dessert, dan Black Box yaitu coffee shop. Satu hal yang boleh kita teladani dari selebriti cantik yang satu ini, yaitu, walau tajir melintir, tapi dia juga dikenal sebagai selebriti yang tak suka pamer harta benda. Salut dan sukses selalu buat Agnes Mo. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.